Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'a. Kita akan lanjutkan kembali tentang pembatal-pembatal tauhid, pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keimanan. Yang apabila seorang muslim mukmin terjatuh ke dalamnya, melakukan salah satu darinya, maka terancam batal keimanan, keislaman dan tauhid seorang mukmin tersebut. Namun kembali kita tegaskan dan kita tekankan kembali bahwa tidak lantas seorang mukmin yang jatuh ke dalam sebuah pembatal keislaman lantas kontan batal Islamnya menjadi murtad, kafir, keluar dari Islam. Hal ini hanyalah untuk menjelaskan tentang bahwa tindakan atau perbuatan, pernyataan, perkataan atau keyakinan yang ia termasuk pembatal-pembatal keislaman, ya, ini merupakan bentuk kekufuran, ya, bentuk kekufuran dengan status kufur akbar, yang ini fungsinya adalah untuk memberikan kewaspadaan bagi kaum muslimin, memberikan kehati-hatian bagi saudara seiman agar tidak terjatuh ke dalamnya. Demikian. Bukan maksudnya adalah untuk memvonis saudara-saudara seiman itu dengan vonis kafir atau mengeluarkan mereka saudara seiman ini dari Islam. Tidak demikian. Demikian, ya. Ini hanya sekedar untuk, ya, memberikan kehati-hatian, memberikan peringatan kepada saudara seiman. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita sudah lewati pembahasan tentang pembatal yang pertama, yaitu kesyirikan dengan status akbar, asyirkul akbar. Begitu juga kekufuran dengan status kufur akbar, yaitu al-kufrul akbar, ya. Dan kita juga telah membahas sebahagian besar dari pembahasan an-nifaqul akbar, yaitu kemunafikan dengan status, ya, munafik akbar, ya.
Bahkan kita telah menyebutkan tentang amal-amal kekufuran dari orang-orang munafik, tindakan-tindakan kufur dari orang-orang munafik. Demikian pula kita sudah menyebutkan tentang ya sifat-sifat, ya sebagian besar dari sifat-sifat orang-orang munafik. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita telah sebutkan di antara sifat-sifat tersebut ya adalah sedikitnya ketaatan ya atau merasa berat dari melakukan amal-amal kewajiban serta malas ya untuk melaksanakannya atau ya melakukannya. Berikutnya sifat-sifat mereka, yaitu sifat-sifat orang-orang munafik itu adalah penakut ya, pengecut ya, ketakutan yang begitu besar ya, dan ini merupakan sifat asal mereka. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah ya, yang telah kita sebutkan adalah lemahnya daya pikir mereka, begitu juga kurangnya akal mereka. Dan itu ditandai dengan beberapa hal, diantaranya adalah mereka lebih mendahulukan dunia yang fana ini ketimbang akhirat. Begitu juga ya mereka ya meninggalkan ya agama ini di dalam hati mereka, yaitu mereka tinggalkan, mereka tidak imani, sementara mereka mengakui kebenaran agama tersebut. Bahkan mereka melakukan bentuk makar kepada agama ini ya. Kemudian tanda berikutnya adalah mereka mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala, memerangi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana mereka ini ya berpura-pura masuk Islam, menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran. Nah, sikap mereka ini adalah seperti orang-orang Syiah yang mereka memiliki, orang-orang Syiah ini memiliki sebuah ya bentuk tameng yang disebut dengan taqiyah, yang mereka bisa menampakkan satu sisi di hadapan orang-orang Islam ya, dan mereka juga ya menampakkan sisi yang lain bersama dengan ya orang-orang yang semisal dengan mereka dari kalangan orang-orang kafir. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan sebutkan ya di antara sifat-sifat orang munafik, mereka ini adalah ya mengalami kebimbangan dan keraguan ya. Sekaligus ya mereka punya sifat bunglon, yaitu membunglon, yaitu merubah warna ya. Ketika di satu kondisi bersama dengan orang-orang muslim, maka mereka menampakkan keislaman. Nah, ketika bersama dengan orang-orang kafir, maka mereka menampakkan kekafiran, seperti itu. Nah, ini adalah sifat asal dari bunglon tersebut. Ya, bunglon itu menyesuaikan ya kondisi di mana dia berada, maka ketika itu dia merubah warna kulitnya. Demikian. Bak kata orang sekarang masuk ya kandang singa maka mengaum, ya masuk kandang kambing maka mengembek, kalau masuk kandang ayam maka mengotek, demikian seterusnya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Padahal sesungguhnya ya dia ini adalah musuh. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, kondisi ini kondisi yang sebenarnya membuat mereka ini bingung. Ya, kondisi seperti ini mereka bingung karena rasa takut yang mereka miliki. Ya, rasa takut yang mereka miliki. Ya. Kalau mereka mengiklankan kekufuran, ya. Kalau mereka mengiklankan kekufuran, maka orang-orang muslim bisa jadi akan ya membunuh mereka. Ya. Membunuh mereka.
atau akan termudaratkan maslahat mereka. Ya, seperti orang-orang sekarang, ya, orang-orang yang mereka, andaikan mereka itu berubah, ya, tokoh-tokoh yang suka merongrong Islam dan umat Islam dari dalam, andaikan mereka ini menyatakan mereka bukan orang Islam, mereka mengatakan kafir, seperti orang-orang yang mereka punya prinsip semua agama sama. Andaikan mereka, orang yang mengatakan seperti ini, menyatakan semua agama adalah sama, ya, padahal kalau semua agama sama, maka tentunya semua agama itu adalah benar, ya, benar. Namun sayangnya orang yang mengucapkan seperti ini adalah orang yang memilih dia untuk menjadi agama, ya, beragama Islam saja. Mengapa dia tidak berpindah kepada agama-agama yang lain? Padahal dia yang berkomentar dan mengeluarkan statement bahwasanya semua agama sama benarnya. Semua agama itu benar, semua agama itu sama. Kenapa dia tidak berpindah dari satu agama kepada agama yang lain untuk dia membuktikan bahwasanya semua agama itu sama? Namun mengapa dia tetap bersekukuh untuk beragama dengan agama Islam? Ketahuilah para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya yang seperti ini, andaikan dia keluar dari agama Islam untuk menuju kepada agama yang lain dalam rangka untuk membuktikan ungkapannya bahwa semua agama itu sama, maka tentunya, ya, kondisi atau status yang didapatkannya sebagai tokoh di hadapan umat Islam ini akan membuat hilang pengaruhnya, sehingga tidak bisa lagi memunculkan, ya, pengaruh itu di hadapan umat Islam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, ya, sesungguhnya mereka menginginkan merusak Islam dari dalam, ya, karena mereka, ya, tidak mau berpindah kepada agama-agama yang lain untuk membuktikan dan merealisasikan dari perkataan mereka, pernyataan mereka, karena perkataan itu harus dibuktikan. Jika semua agama sama, maka harus berpindah, ya. Hari ini mungkin masuk dalam Islam, kemudian, ya, esoknya masuk kepada, ya, agama Nasrani, berikutnya Yahudi, berikutnya Hindu, Buddha, Konghucu, dan semuanya berkeliling seperti itu. Dengan jangka waktu yang dekat seperti harian sifatnya atau pekanan, ya, atau mungkin bulanan atau tahunan untuk membuktikan itu. Mengapa dia tidak lakukan? Karena apabila dia keluar dari Islam, maka dia tidak akan bisa memberikan pengaruh lagi. Seperti itu. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, orang-orang munafik, ya, ini mereka punya sifat, ya, talawun, kita katakan, ya, membunglon, ya, berubah warna dia. Dia punya beberapa muka, dia punya beberapa wajah, ya. Jika dia berada di tengah-tengah umat Islam, maka dia menampakkan diri sebagai orang Islam. Namun apabila berada di tengah-tengah orang-orang kafir, maka sesungguhnya, ya, dia mengatakan adalah bagian dari mereka, seperti itu, ya. Kalau dia mengiklankan bahwasanya dirinya adalah orang kafir, ya, secara menyeluruh dia katakan demikian, ya, ketahuilah para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini akan memudaratkan dunianya, ya. Ini akan memudaratkan dunianya. Ini akan memudaratkan kemaslahatan dunianya, demikian. Atau bisa jadi umat Islam akan membunuhnya, seperti itu. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, andaikan mereka, ya, andaikan, ya, mereka ini kita katakan tadi mengiklankan kekufurannya atau menyatakan kekufurannya, mereka mengatakan kami orang kafir, maka ini akan memudaratkan, ya, masalah dunia mereka, atau bisa dibunuh oleh orang-orang kafir. Nah, mereka juga mengkhawatirkan kondisi di mana orang-orang kafir itu menang,
ketika melawan umat Islam sementara mereka berada di barisan umat Islam, sehingga ini akan membuat mereka ya terbunuh seperti itu. Bisa jadi ya ketika mereka di barisan umat Islam. Demikian. Nah, ini ya oleh karenanya bagaimana caranya agar mereka bisa selamat? Nah, mereka ini menampakkan keislaman ketika di tengah-tengah umat Islam, dan mereka juga selalu menyambangi orang-orang kafir untuk menyatakan bahwa mereka bahagian dari orang-orang kafir, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tindakan mereka ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 14. Ini sudah kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah berfirman tentang mereka, dan apabila mereka itu bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Namun tatkala mereka berlalu ya menuju kepada teman-teman mereka, setan-setan mereka, itu orang-orang yang telah ya atau ya orang-orang yang sama seperti mereka, ya, mereka mengatakan qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanyalah memperolok-olok. Demikian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 143. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula, wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Allah berfirman yang artinya mereka, yaitu orang-orang munafik itu berbolak-balik di antara hal tersebut, ya, di antara hal tersebut. Bukanlah mereka termasuk golongan ini, yaitu orang-orang beriman, juga bukan termasuk orang-orang golongan yang itu, yaitu orang-orang kafir. Demikian. Dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan ya jalan untuk bisa memberikan hidayah kepada mereka. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini gambaran orang-orang atau sifat orang-orang munafik yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat seperti ini. Ya. Dari sifat seperti ini. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat-sifat orang munafik adalah sedikitnya rasa malu. Ya, sedikitnya rasa malu. Ya. Demikian pula terkadang ya mereka ini dikuasai oleh ungkapan mereka sendiri, ya. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang mereka di dalam surah Al-Ahzab ayat 18 dan 19. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Asyihatan 'alaikum fa idza jaa al-khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladzi yughsha 'alaihi minal maut fa idza dhahaba al-khawfu salaqukum bi alsinatin hidadin asyihatan 'alal khair ulaika lam yu'minu. Ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 18 dan 19. Allah mengatakan yang artinya, sungguh Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi
di antara kalian dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah bersama kami, halumma ilaina, mari bersama kami. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila, tapi mereka datang berperang hanyalah sebentar. Asyihatan alaikum, mereka kikir terhadap kalian. Fa idza ja'al khaufu ra'aitahum yanzuruna ilaika, maka apabila datang ya bahaya kepada mereka, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu, ya, memandang kepadamu, taduru a'yunuhum, dengan pandangan yang terbalik-balik, kalladzi yukhsha 'alaihi minal maut, seperti orang yang pingsan karena takut mati, demikian. Fa idza dhahabal khaufu salaqukum bi alsinatin hidadin asyihatan 'alal khair. Apabila ketakutan itu telah hilang, mereka mencaci maki ya kalian dengan lidah yang tajam, sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum. Mereka tidaklah beriman, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus amal mereka. Wallahu wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik. Ya, yang kikir, ya, kemudian takut mati, ya, kemudian sedikitnya rasa takut, dan tajam ketika berbicara, ya, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini para muslim rahimani wa rahimakumullah sedikit dari pembahasan tentang kemunafikan yang akbar, yang ini merupakan ya diakhiri dengan pembahasan, kita akhiri pembahasan ini dengan ya sifat-sifat orang-orang munafik yang sudah kita sebutkan, ada beberapa. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas ya perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid. Jadi pembatal-pembatal tauhid atau pembatal-pembatal keimanan serta keislaman ini sudah kita selesaikan pembahasannya, kita sempurnakan. Di pembatal-pembatal tersebut itu ada 3 yang telah kita sebutkan. Yang pertama adalah syirik akbar dengan rinciannya, kemudian begitu juga kufur akbar dengan rinciannya, dan ya kemunafikan akbar, ya an-nifaqul akbar, ya dengan rinciannya yang kita sebutkan, ada amal-amalnya, kemudian ada juga sifat-sifat orang-orang munafik, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita dari seluruh pembatal-pembatal tauhid, keimanan dan keislaman. Ya, juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan melindungi kita dari semua bentuk keburukan, ya keburukan, kemaksiatan dan apa saja yang mengurangi keimanan serta tauhid kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan, iman, dan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita punya waktu yang banyak untuk bisa bersoal jawab, ya. Kita khawatirkan kalau kita mulai bahas ya untuk pembahasan baru, maka ini menyita waktu yang panjang. Alangkah lebih baik bila kita akan mulai pembahasan yang baru ini di awal pekan, yaitu di hari Senin insyaallah taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, di sini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Baik, ada pertanyaan terkait dengan warisan, yaitu Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, saya punya paman yang telah meninggal tanpa anak, namun meninggalkan seorang istri.
untuk warisannya jatuh kepada siapa? Apakah jatuh kepada kakak kandung almarhum? Kakak kandung di sini maksudnya adalah abang ya, saudara laki-laki dari orang yang telah meninggal dunia. Disebut dengan almarhum di sini ya. Mungkin maksudnya adalah doa untuk kerahmatan. Ya, kita doakan ya rahimahullahu taala. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum. Terima kasih Desi di Palembang. Baik, untuk saudari kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudari kita Desi, ya Mbak Desi di Palembang. Seorang laki-laki yang meninggal dunia dan dia meninggalkan istri tanpa anak, maka sesungguhnya istri tersebut ya mendapatkan 1/4 dari harta warisan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 14, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan mereka para istri itu mendapatkan 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan apabila kalian tidak mempunyai anak. Demikian. Ya, seperti itu. Maka 1/4 dari bagian harta tersebut diarahkan kepada sang istri. Ya. Lalu bagaimana sisanya? Sisanya yaitu 3/4. Ya, 3/4. Jika orang yang meninggal dunia tersebut tidak memiliki kedua orang tua, demikian pula tidak memiliki saudara dan saudari kandung, ya, saya atau seibu, kecuali hanya ya saudara kandung satu orang tersebut, maka sisa dari harta tersebut sebanyak 3/4 bagian itu diarahkan ya diberikan kepada saudara kandung tersebut. Ya. Diarahkan kepada saudara kandung tersebut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arhami kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang memiliki hubungan kerahiman itu sebahagian mereka adalah lebih utama terhadap sebagian yang lain, ya, menurut kitabullah. Demikian dalam surah Al-Anfal ayat 75. Demikian. Nah, ini mereka yang akan menghabiskan sisa harta tersebut, yaitu saudara-saudara yang memiliki hubungan kerahiman. Demikian. Dalam hal ini karena jumlahnya satu orang, maka ya, saudara kandung ini yang menghabiskan sisa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian jawaban untuk saudari kita Desi di Palembang. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari saudara kita ada pertanyaan, yaitu terkait dengan
pakaian syar'i yang dijadikan sebagai foto modelnya adalah seorang wanita. Bismillah, assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, saya Budi dari Jakarta. Pertanyaan, bolehkah mengupload foto wanita untuk model produk katalog dagangan online? Misalkan seperti pakaian syar'i dengan seizin sang akhwat yang bersangkutan. Jazakallahu khairan Pak Ustadz atas jawabannya. Karena saya takut terkena dosa kalau memang tidak boleh, meski sudah diberikan izin. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khaira untuk saudara kita Budi ya di Jakarta. Baik, ya sesungguhnya perlu kita ketahui seorang wanita adalah ya ujian yang besar bagi laki-laki. Kata Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa'i. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ya, tidaklah aku meninggalkan setelahku sebuah ujian yang paling memudaratkan bagi para laki-laki melainkan ya wanita, melebihi wanita. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadilah wanita ini merupakan ujian besar bagi laki-laki, bahkan memudaratkan bagi laki-laki. Oleh karenanya ya, jangan dijadikan ya wanita ini sebagai pajangan, walaupun dia menutup auratnya. Walaupun dia menutup auratnya, ketahuilah sesungguhnya ya suaranya saja, jangankan fisiknya, suaranya saja, bayangannya saja, ya ini sudah mengganggu para laki-laki. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Oleh karenanya jangan sampai ya menjadikan wanita ini sebagai barang pajangan yang ini akan dilihat oleh ya laki-laki, demikian. Yang akan fotonya dipajang ya, kemudian dilihat juga oleh laki-laki seperti itu. Ya. Walaupun barangkali ditutup wajahnya ya, atau dia memakai cadar, sama saja para muslim rahimani wa rahimakumullah ya, sama saja. Itu akan dihiasi oleh syaitan dalam pandangan laki-laki ya, tetap saja akan ya memunculkan ya godaan, bisikan dan seterusnya. Oleh karenanya ya berhati-hati ya untuk menjadikan wanita ini sebagai ya model ya, model dalam sebuah produk ya, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi mungkin kesalahannya di dalam foto ya, yaitu foto makhluk bernyawa. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hukum ya menggambar makhluk bernyawa dengan alat elektronik ya. Para ulama mereka berbeda pendapat untuk di zaman kontemporer saat ini ya. Karena ini adalah perkara baru, perkara ijtihadi ya. Adapun menggambar dengan memahat ya, makhluk bernyawa, maka ini sepakat para ulama. Namun yang jadi permasalahan adalah ya menggambar dengan alat ya, menggambar dengan alat ya untuk makhluk-makhluk yang bernyawa seperti manusia, hewan, ya syaitan dan seterusnya ya. Para ulama berbeda pendapat. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ini pendapat yang pertama, ya, beliau membolehkan ya. Karena alasannya itu bukan dihasilkan oleh tangan, namun dihasilkan oleh alat, demikian ya. Kemudian mayoritas para ulama-ulama yang lainnya seperti ulama-ulama di Saudi Arabia yang tergabung di dalam Lajnah Daimah, mereka mengharamkannya, tidak boleh ya, karena sesungguhnya
itu sama dengan menggambar, ya, sama dengan melukis, demikian. Seperti itu. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, adapun saya pribadi condong kepada pendapat ya untuk menjauhi ya bentuk-bentuk menggambar walaupun dengan alat ya untuk makhluk-makhluk bernyawa, menggambar makhluk-makhluk bernyawa ya. Sebaiknya dihindari. Mengapa? Karena hasil dari gambar tersebut disebut dengan surah secara bahasa Arab ya, surah secara bahasa Arab. Yang tindakannya adalah taswir dan hasilnya disebut dengan surah, demikian. Ya. Sementara Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Inna asyaddan nasi adaban indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun. Ya. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat, keras ya siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah tukang gambar. Demikian. Ya, disebut juga hasilnya dengan surah. Ya, karena al-musawwirun adalah fa'ilu as-surah atau as-sani'u as-surah, sani'u as-surah, demikian. Orang yang membuat gambar itu seperti itu. Demikian pula ya, lebih-lebih kalau dipajang. Ada hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, Innal malaikata la yadkhuluna baitan fihi kalbun wala suratun. Sesungguhnya malaikat-malaikat pembawa rahmat itu tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan surah. Disebut dengan surah di sini, gambar. Ya, demikian, ya. Dalam yang lain disebut dengan tamasil, yaitu patung-patung, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bentuk kehati-hatian. Walaupun seandainya bagi berpendapat boleh memfoto dan menggambar itu, maka sebaiknya pun berhati-hati ya, tidak ya memajangnya, demikian. Nah, ini terkait dengan wanita yang dipajang ya, wanita yang dipajang walaupun di media sosial ya, maka sesungguhnya ini ada sisi yang lain, yaitu sisi fitnah ya yang akan muncul. Demikian, yaitu ini sebagai ujian besar bagi laki-laki, demikian. Seperti itu. Andaikan pun ini diarahkan hanya untuk bagi wanita saja, yaitu tampilan gambar ini hanya diarahkan untuk wanita-wanita saja. Ya, maka kita katakan apakah laki-laki ini tidak bisa melihat gambar tersebut kira-kira apabila hanya ditampilkan di kalangan wanita saja? Sangat mungkin itu bisa dilihat, ya. Sangat mungkin itu bisa dilihat oleh contohnya ya suaminya ketika mungkin juga ingin membelikan pakaian istri dengan secara diam-diam, kan begitu. Atau mungkin sang istri juga ya menunjukkan kepada suaminya warna-warna yang ingin dibelinya, demikian. Dan tentunya akan tampak di sana gambar-gambar wanita. Walaupun mungkin dia bercadar, tapi sungguh ya tentunya itu akan menjadi ujian berat bagi laki-laki, ya, seperti itu. Baik, lebih baik dihindarkan yang seperti ini, ya, agar ya tidak memunculkan fitnah dan dikhawatirkan jatuh ke dalam ya bentuk ya mendorong wanita tersebut memunculkan fitnah bagi laki-laki, seperti itu. Sebagai solusi, dan ini solusi ini adalah sebenarnya untuk memuliakan para wanita, ya. Ini bentuk memuliakan para wanita, ya. Hanya untuk sekedar dijadikan sebagai pajangan, sebagai model dagangan kita katakan, ya. Maka ya, ini sebagai untuk memuliakan para wanita. Ini sebagai solusi untuk memuliakan para wanita. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, solusi yang bisa dilakukan adalah ya cukup memfoto ya produk-produk tersebut dengan foto yang bagus ya, kemudian ya diberikan dia spesifikasi barang ya seperti ukuran, ya warna, bentuk. Nah, mungkin untuk daya penarik ya barangkali gunakan patung mannequin yang dia tidak memunculkan wajah, ya, tidak memunculkan wajah, seperti mungkin wajah itu rata saja, ya, atau tanpa kepala, demikian, ya.
tanpa kepala. Ya. Maka ini sangat baik. Nah, bila mungkin berkaitan dengan untuk digunakan pada seperti mungkin ya jilbab, begitu juga barangkali cadar, maka silakan ya gunakan ya patung mannequin yang dia ada kepalanya namun tanpa wajah, demikian. Wallahu taala alam, yang ini barangkali solusi yang bisa kita berikan ya, wallahu taala alam. Dan ini ya bukan hanya untuk saudara kita sang penanya, namun ini bisa berlaku untuk saudara-saudara kita yang barangkali memiliki kasus yang sama. Wallahu taala a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan ya. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Ada pertanyaan titipan dari saudari saya. Bagaimana cara kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal jika tidak tahlilan? Dan apakah bacaan Quran atau Yasin yang dibacakan itu sampai kepada mayat? Barakallahu fiik. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan orang tua ya, ini adalah merupakan bentuk ya akhlak yang baik kepada orang tua ya. Dan jangan sampai ya ini diwakilkan kepada orang lain. Ya, jangan sampai ini diwakilkan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala ya sendiri yang memerintahkan ya kepada kita untuk mendoakan ya orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Rabbmu Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, menetapkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di ayat setelahnya, di ayat yang sama Allah menjelaskan bentuk berbakti kepada orang tua, ya, yaitu untuk berkata yang lemah lembut, ya, tidak membentak, ya, tidak mengucapkan atau uf, ya, untuk menolak permintaan, ya, dan mengucapkan dan diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang memuliakan. Kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk merendahkan di hadapan orang tua dengan penuh kasih sayang. Lalu Allah perintahkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, ini perintah, ya, ini perintah untuk mendoakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, ini perintah Allah untuk mendoakan orang tua, ya. Sayangilah keduanya. Sayangilah keduanya. Ini doa ampunan untuk orang tua sekaligus untuk ya dipelihara dari perkara-perkara buruk ya di waktu berikutnya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka dahulu pernah ya memeliharaku di waktu kecil, demikian. Lebih-lebih doa ampunan ya untuk orang tua ini sangat bermanfaat karena ini akan meninggikan derajatnya. Ya, demikian. Dan mudah-mudahan ini bisa untuk mengurangi siksa orang tua andaikan ada dosa-dosa yang karena dosa tersebut Allah menyiksa mereka. Doa ampunan. Ya, doa ampunan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu." Ada orang yang mati itu diangkat derajatnya setelah kematiannya. Lalu dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ay Rabbi ma hadhihi, wa Rabbku, ini apa?" Karena dia tidak merasa ya berbuat dengan sebuah amalan yang dengannya dia diangkat derajat ini. Maka dikatakan kepadanya, "Waladuka istaghfarolaka." Ya, anakmu mohon ampun untukmu. Lihat. Jadi doa ya kerahmatan, ya doa ampunan ya ini sangat bermanfaat bagi orang tua. Khususnya doa ampunan ini akan meninggikan derajat orang tua.
Nah, tentunya adalah di antara yang ditinggikan derajat tersebut adalah ditinggikan dari sesuatu yang dengannya dia akan disiksa. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan sampai diserahkan hal ini kepada orang lain tanpa kita melakukannya. Sebagian saudara kita yang ini butuh kita luruskan. Mereka ini lebih menyandarkan doa itu kepada saudara-saudara yang sengaja diundang hadir untuk melakukannya. Ya, hadir untuk melakukannya. Nah, ini merupakan bentuk akhlak yang buruk kepada orang tua. Nah, kalau tidak mereka melakukan hal ini, maka mereka tidak akan mendoakan orang tua. Tidak dalam sholatnya, demikian. Tidak dalam waktu-waktu yang lainnya. Ya. Nah, ini kurang tepat. Ya. Maka doakanlah orang tua ketika kita mengingat mereka, ketika kita merasa rindu dengan mereka, silahkan. Ya. Lebih-lebih setelah sholat 5 waktu, ya demikian. Atau tatkala kita sedang rindu dengan mereka. Kemudian terkait dengan bacaan Al-Quran, apakah ini akan sampai apabila dibacakan kepada mayat tersebut? Perlu kita ketahui, para muslim rahimani warahmatullah, semua amal soleh seorang anak, baik itu sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, baik yang wajib maupun yang sunat semuanya, baca Qur'annya, atau amal-amal soleh yang lainnya, maka sesungguhnya ini akan sampai kepada kedua orang tuanya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya anak itu merupakan hasil usaha orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi jiwa tersebut kebaikan yang dia usahakan. Dan atas jiwa tersebut tanggungan keburukan yang dia upayakan. Demikian. Di antara hasil usaha orang tua adalah anak. Bahkan itu adalah hasil usaha yang baik. Kata Nabi SAW, inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian termasuk hasil usaha terbaik kalian. Demikian. Seperti itu. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW menyatakan lebih jelas dan gamblang. Rasulullah mengatakan SAW, idza matal insanu, dalam yang lain disebutkan idza mata ibnu adama, apabila manusia itu mati, anak Adam itu mati, in qata'a amaluhu illa min salasin, terputuslah amalnya itu kecuali dari 3 jalurnya. Illa min sadaqatin jariyatin, yang pertama dari sedekah jariyah. Ya. Ini tidak akan terputus, yaitu sedekah permanen yang manfaatnya terus didapatkan oleh manusia. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan oleh orang tua tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh. Perhatikan di sini Rasul mengatakan anak yang punya sifat kesolehan. Yad'u lahu, yang mendoakan orang tuanya. Lihat ya di sini. Ini luar biasa. Jadi terjadi kesalahpahaman di kalangan kaum muslimin bahwasanya yang dimaksud di sini adalah doa anak yang soleh, bukan, ya. Yang tepat adalah anak solehnya itu. Jadi anak itu merupakan aset tatkala dia menjadi soleh. Anak tersebut menjadi aset bagi orang tuanya tatkala anak itu melakukan kesolehan-kesolehan, amal-amal kesolehan, ya. Karena ini akan mengalirkan pahala kepada orang tuanya, seperti itu, ya. Jadi tidak perlu diniatkan secara khusus baca Al-Qur'an, Yasin, surah Al-Kahfi, Al-Hujurat atau yang lainnya, ya. Semua Al-Qur'an itu dibaca sama, tidak ada pengkhususan, ya. Untuk contohnya setelah wafat itu dibaca Yasin, tidak, semua Al-Qur'an dibaca, ya.
Yang kata Nabi SAW apabila dibacakan, ya, man qara'a harfan min kitabillah, siapa saya membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, ya, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu senilai dengan 10-nya. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi 30. Ya. Dan itu tak khusus hanya Yasin saja atau Al-Kahfi saja. Tidak, ya. Silakan yang lainnya juga, ya. Apabila dibaca Al-Qur'an tersebut, maka ini satu hurufnya bernilai 10, demikian. Ya. Dan seorang anak tidak perlu dia meniatkan untuk bisa sampai kepada orang tuanya. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Lalu bagaimana seandainya bukan seorang anak yang membacakan? Contohnya adalah orang-orang muslim yang lainnya. Mereka membacakan ayat Al-Qur'an atau surah Al-Qur'an yang ditujukan pahalanya untuk orang yang telah wafat, yang itu tidak ada hubungan, ya, anak dengan orang tua, seperti itu. Maka para ulama berbeda pendapat, ya. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan tidak sampai sama sekali, tidak sampai. Ya, tidak sampai. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad dan yang lain mengatakan itu sampai. Ya. Bahkan ini pendapat yang masyhur dari kalangan mazhab Hambali, sampai demikian. Pendapat yang tepat adalah, ini pendapat yang ketiga adalah, ya, amal-amal yang disebutkan di dalam dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW sebagai amal yang bisa dikirimkan kepada orang yang wafat, maka itulah yang sampai. Adapun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai amal yang sampai, maka tidak sampai. Seperti itu. Ini wallahu ta'ala alam, saya condong kepada pendapat yang ketiga ini, bahwasanya, ya, bila ada dalil, biasanya dalilnya seperti ini adalah dalam hadis, ya, yang menyebutkan bahwasanya amal-amal tertentu itu merupakan amalan yang ini bisa pahalanya dikirimkan kepada orang yang telah wafat, maka ini akan sampai, demikian. Adapun yang tidak disebutkan maka tidak sampai, karena ini butuh dalil, karena ini terkait dengan sesuatu yang gaib. Kita butuh kepada dalil untuk menetapkan hal tersebut. Sampai atau tidak sampainya, di sini kan butuh ada penetapan dalilnya. Demikian. Tidak bisa dikiaskan kepada seluruh amalan. Wallahu ta'ala a'lam. Yang saya pahami adalah seperti contohnya tadi, ya, kita sebutkan adalah memohon ampunan, berdoa, ya. Kalau doa secara umum adalah doa seperti Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini terdapat dalam surah Al-Hasyr, ya. Demikian. Itu doa kepada orang-orang mukmin muslim, maka ini sampai insyaallah taala. Termasuk doa di situ adalah doa ampunan, itu sampai. Berikutnya adalah seperti contohnya adalah mengirim pahala berupa bersedekah untuk orang, pahalanya untuk orang yang telah wafat, maka ini sampai. Ya, disebutkan dalam hadis inna ummi tuwfiyat ayam fa'uha an atasaddaqu anha. Seorang sahabat mengatakan, sesungguhnya ibuku telah wafat, apakah bermanfaat apabila aku, ya, bersedekah untuknya? Maka Rasul mengatakan na'am, ya, sampai. Seperti itu. Baik, ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga terkait dengan penyelesaian hutang, sebagaimana dalam hadis, ya, Abu Qatadah terkait dengan hutang pada manusia, ya. Hadis Abu Qatadah, ya, terkait dengan hadis 2 dinar yang diselesaikan oleh Abu Qatadah, demikian, ya, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Begitu juga hutang kepada Allah, ya, seperti hutang puasa, nazar dan seterusnya, maka ini sampai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi shaumun sama anhu waliyuhu. Ya. Siapa saja yang wafat sementara dia punya hutang puasa, maka walinya bisa mempuasainya, demikian. Seperti itu. Begitu juga badal haji, boleh badal haji, ya.
badal haji ini dibolehkan seperti itu. Karena memang ada dalilnya. Ya, wallahu taala alam. Adapun yang tidak ada dalilnya, ya maka tidak sampai. Ya, wallahu taala a'lam. Demikian. Ada pertanyaan dari saudara kita, Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya. Malam ini setelah Isya ada acara di rumah mertua. Itu acara bid'ah disebut begitu ya. Sementara saya tinggal di situ. Saya ada rencana setelah acara tersebut selesai, baru saya pulang ke rumah mertua. Apakah tindakan ini salah? Ya. Maka kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini merupakan salah satu trik ya untuk terlibat di dalam sebuah kegiatan atau acara yang menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara ya menghindar dari tempat kegiatannya. Seperti itu. Ya dengan menghindar, dengan membuat acara-acara yang lain, kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat. Nah seperti itu. Maka insya Allah ta'ala tidak salah, bahkan ini merupakan triknya, caranya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ini dari saudara kita, ya. Apakah bacaan Al-Quran ketika ada kematian, bacaan itu sampai kepada si mayit? Nah ini sebenarnya sudah kita jawab tadi, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun perlu kita ketahui, apabila seorang anak yang membaca, ya, seorang anak yang membaca, maka kita katakan tanpa pun diniatkan, ya, maka ini akan sampai kepada anak ya tersebut, ya, sampai kepada orang tua tersebut, ya, karena anak adalah hasil usaha orang tua, ya, yang disebutkan tadi hadisnya sudah kita sebutkan, ya, demikian. Namun apabila orang lain yang tidak memiliki hubungan sama sekali, ya, kecuali hanya saudara seiman saja, ya, bukan hubungan antara anak dengan orang tua, ya, maka apakah sampai bacaan mereka? Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya di sini ada perbedaan pendapat, ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan tidak sampai, ya, karena beliau berpendapat dengan firman Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Sementara bacaan ini diusahakan oleh orang lain, bukan anak. Kalau anak itu hasil usaha orang tua, demikian, ya, seperti itu, ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau berpendapat bahwasanya tidak sampai. Adapun pendapat yang lain mengatakan bahwasanya ini pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama madzhab Hambali pada umumnya, ya, menyatakan sampai, walaupun kita katakan tidak semua ulama madzhab Hambali sama seperti itu, sebagaimana tidak semua ulama madzhab Syafi'i berpendapat begitu, ya. Tapi ada ulama-ulama Hambali yang berpendapat bahwasanya sama seperti Imam Ahmad bin Hambal, semua amal soleh bila dikirimkan pahalanya ini sampai begitu, ya. Kemudian ada pendapat yang ketiga, ya, bahwasanya pendapat yang ketiga, ya, mengatakan bahwa amal-amal yang disebutkan dalam dalil untuk bisa dikirimkan pahalanya kepada orang yang telah wafat tersebut, maka yang sampai itulah amalnya. Adapun selain itu maka tidak sampai. Nah seperti itu, ya, maka seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini pendapat yang saya condong kepada pendapat tersebut, dan ini sudah kita sebutkan dalilnya tadi, ya. Semoga ini bisa
dipahami. Demikian. Ya. Ya tergantung Anda ini mazhabnya mana kan begitu ya. Kalau Anda mazhab Syafi'i, ya silakan ya berpendapat dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kalau Anda bermadzhab Hambali, silakan Anda berpendapat dengan mazhabnya Hambali. Wallahu taala a'lam. Demikian. Ya. Kalau saya pribadi ditanya, apakah sampai? Saya condong sampai bila anak yang membaca. Namun bila orang lain yang membaca, saya condong tidak sampai. Mengapa? Karena saya tidak mendapatkan dalil bahwasanya ya amal tersebut ya disebutkan dalam dalil sampai untuk disampaikan kepada orang yang telah wafat seperti itu. Bila selain anak yang membaca ya demikian. Oleh karenanya saya selalu mengingatkan kepada para anak untuk berbaktilah kepada orang tua dengan banyak memperbanyak amal-amal soleh. Jangan hanya bertumpu kepada orang lain. Ya. Seperti itu. Lakukan amal soleh. Ya. Ini merupakan bentuk kirim pahala kepada orang tua. Seperti itu. Ya. Kalau rindu yang bersangatan maka kirim pahala dengan cara tadi ya. Contohnya berinfak atau bersedekah atas nama orang tua. Atau memohonkan ampun untuk orang tua, demikian, seperti itu. Jangan banyak bersandar kepada orang lain. Dan ini kita dapatkan, sebagian orang pun yang diundang, ini maaf saya tidak mengeneralisir, tidak menyamakan semua orang. Terkadang ada orang yang hadir ketika diundang untuk acara kirim pahala tersebut, itu motivasinya adalah kadang makanan. Dan ini tidak saya generalisir. Hanya saja perlu dipertimbangkan ketika menghadirkan orang lain. Karena bila niat mereka adalah untuk dunia, seperti contohnya untuk makanan dan yang lainnya, maka ini tentunya niat yang tidak ikhlas, seperti itu. Berbeda halnya kalau contoh, ya, Anda datang dengan membawa makanan kepada anak yatim piatu. Lalu Anda katakan kepada anak yatim tersebut atau kepada pengurus ya panti yatim piatu itu, tolong doakan orang tua saya. Ini hal yang berbeda, seperti ini bahkan lebih utama. Ya, karena mereka tidak mengharapkan hal tersebut, karena kita datang dengan membawa makanan itu, demikian. Baik, semoga bermanfaat. Waktu sholat duhur sudah mendekati untuk waktu Medan dan sekitarnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.